Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Hakimul Umam AS, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 06230825478. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Ambunten Timur 1, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, kelas 3A, dengan materi puasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Cepetan, trek. Getrek. Istirahat di tempat, trek. Siap, trek. Hitung dimulai. 6, 7. Kembali salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baca dari mulai. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir
Allahumma sholli ala Sekarang menyanyikan lagu wajib nasional. Mau nyanyi lagu apa? Garuda menyanyi ya, silakan. Ya, silakan di depan dipimpin. Di sini. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Terus apakah hari ini ada yang sakit atau ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Hah? Rehan? Oh ya. Apakah kalian sudah absensi tadi? Absensi. Oke, alhamdulillah. Jadi kita doakan ya bagi yang sakit semoga semoga cepat sembuh, dan bagi yang belum masuk ke sekolah semoga besok bisa masuk dan belajar lagi dengan kita semua. Amin. Perasaan kalian hari ini bagaimana? Ada 3. Ada senang, ada cemberut, ada sedih. Apakah senang, apa cemberut ini ya? Apakah sedih? Tentunya semoga kita dalam keadaan senang. Ingat, ini kesepakatan kelas kita. Ya? Apakah kalian setuju? Setuju. Yang pertama, masuk kelas harus tepat waktu. Ingat ya. Yang kedua, apa ini? Mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga apa? Menjaga kelas tetap bersih. Buanglah buanglah sampah pada tempatnya ya. Nomor 4. Bicara yang sopan dan baik. Ingat. Yang kelima, saling membantu. Yang keenam, bagus. Ini setuju? Siap dilaksanakan setiap hari? Baiklah kalau begitu ya. Siapa yang senang kalau bulan puasa tiba? Ayo coba. Apa sih yang biasanya kalian lakukan di bulan puasa? Oh begitu. Ada yang lain? Ada yang bisa menjawab? Oh kamu silakan, Mikaela, ayo. Oh ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, aduh. Apakah ada yang hafal niat puasa? Yang lain hafal? Hafal? Yang lain? Oke. Coba Mikaela, gimana niatnya? Niatnya
puasa Ramadan? Gimana? Oh bagus ya, tepuk tangan untuk kita semua ya, tepuk tangan ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu menunjukkan bahwa kalau kita memasuki bulan Ramadan itu akan bahagia. Seperti yang disabdakan Nabi, man faraha bi huduri ramadhana haramallahu jazadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad kita itu masuk ke dalam neraka. Saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah murid mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa, yaitu syarat, rukun, sunnah, dan yang membatalkan puasa dengan benar. Dan yang kedua, murid mampu menjelaskan hikmah puasa dan menunjukkan hafalan niat puasa serta doa berbuka puasa dengan lancar. Apa itu puasa? Lah ini puasa. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari atau maghrib. Jadi ini menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, misalnya seperti makan, minum, dan lain sebagainya, itu termasuk membatalkan hal-hal termasuk yang membatalkan terhadap puasa. Maka itu harus hindari. Mulai kapan? Mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kita tata cara berpuasa? Ini berkaitan dengan rukun puasa, yaitu yang pertama membaca niat puasa. Yang kedua apa? Ini menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, coba sekarang ini dibaca niatnya puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana lillahi ta'ala. Ini merupakan niat puasa. Terus ini kalau niatnya doa berbuka puasa, bagaimana? Bismillah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Syarat-syarat puasa. Apa saja syarat-syarat puasa anak-anakku? Ini syarat puasa terbagi menjadi dua ya. Syarat puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib puasa, yang kedua syarat sah puasa. Apa syarat wajib puasa? Yang pertama yaitu harus apa kena? Beragama Islam. Yang kedua, balik ini sudah nyampe umurnya. Yaitu berapa? Umur 9 tahun. Atau bermimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Terus yang ketiga apa ini? Berakal sehat, artinya tidak gila, waras akalnya ya. Dan yang keempat apa? Mampu untuk berpuasa. Terus yang kedua syarat sah puasa. Ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Yang pertama apa? Beragama
Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu dalam artian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Cakap artinya ya. Ini namanya tamyiz. Terus yang ketiga apa? Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Ini bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak ada haid ya, tidak ada haid. Jadi kalau uzur, Pak, saya uzur haid. Nah, bukan uzur ya. Tuh, kalau perempuan itu termasuk halangan ya dalam menjalankan puasa. Yang terakhir apa? Pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Oke, ini merupakan syarat wajib dan syarat sah puasa. Oke, selanjutnya. Lah, ini ada sunnah puasa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6. Yang pertama apa kena? Menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Oke, yang ketiga, berbuka puasa dengan kurma atau yang dengan manis-manis. Misalnya ya dengan apa namanya air gula ya kan. Kalau tidak ada kurma ya, kalau di rumah ya biasa pakai teh ya. Terus kalau tidak ada, Pak, saya tidak punya air gula, teh atau apa Pak, ya pakai apa? Pakai air minum saja ya, air minum putih. Boleh Pak, boleh. Tapi yang sunnah itu adalah kurma dulu ya. Terus yang keempat apa? Memperbanyak sedekah. Makanya di sini di sekolah itu biasanya setiap bulan Ramadan ada kegiatan Ramadan berbagi. Itu apa? Agar kita memperbanyak sedekah. Yang kelima apa? Membaca Al-Qur'an. Ini kita juga harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir apa? Memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya ini halal yang lain. Ingatlah, ini yang paling penting anak-anak. Ini adalah yang membatalkan puasa kita. Yang pertama apa? Makan. Ini ada catatannya ini. Makan dan minum dengan disengaja. Pak, kalau tidak disengaja bagaimana Pak? Ya tidak batal. Yang batal itu kalau disengaja. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Terus yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Ingat, ini adalah untuk perempuan. Dan yang keempat, gila atau hilang akal. Yang kelima, murtad itu adalah keluar dari Islam ya, keluar dari Islam. Terus selanjutnya, apa hikmah puasa dalam kehidupan sosial? Yang pertama adalah membiasakan sabar dalam kehidupan. Jadi kalau berpuasa itu mengajarkan kita untuk bersabar. Dan yang kedua apa? Membiasakan peduli dengan pada orang lain ya, membiasakan peduli pada orang lain. Terus yang nomor 3 apa? Mendidik berperilaku amanah dan jujur. Dan yang keempat, menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama. Dan yang kelima, mengajarkan pengendalian diri. Dan yang keenam, melatih kesabaran. Dan yang ketujuh, selalu bersyukur atas karunia Allah. Nah, kesemuanya ini dari yang ketujuh ini mengajarkan kita itu bersikap sosial kepada yang lain. Mulai dari harus sabar, peduli, amanah dan jujur, terus sayang, terus pengendalian diri, dan yang keenam adalah kesabaran. Dan yang terakhir itu mengajarkan kita itu agar selalu bersyukur atas pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Oke, ini adalah hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Ini saya akan memberikan lembar kerja peserta didik.
Di sini kalian silakan buat peta konsep atau membuat bagan sesuai dengan keinginan kalian seperti apa, ya. Di sini sudah ada contohnya di halaman 90, silakan dibuka. Itu merupakan contoh peta konsep atau bagan, ya. Silakan kalian kerjakan kelompok. Ingat, ini adalah merupakan kerja kelompok, ya. Silakan. Ini saya berikan LKPD-nya. Ini grup atau kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan pakai ini ya. Ini bisa digunting kemudian digambar ya. Terus ini Umar bin Khattab. Ya, pinjam nanti. Iya, nggak apa-apa. Ya, ini Utsman bin Affan. Ya, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Silakan kerjakan dengan keinginan kalian, mau dibentuk seperti apa, ya. Silakan kerjasama yang baik, ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah ketentuan bulan dan hukuman puasa. Yang kedua pengertian puasa. Yang ketiga persyarat puasa. Yang keempat rukun puasa. Yang kelima sunnah puasa. Yang keenam. Oh, ini hasilnya ya. Ya, silakan. Oh, ini hasilnya ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Utsman bin Affan. Selanjutnya nanti kelompok yang sudah selesai itu Umar bin Khattab. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, sekarang saya akan memberikan kerja individu bagi kalian ya. Ya, silakan ini dikerjakan. Nyalin. Nama lengkap ya. Ya, nama lengkap, nama panjang. Bagus. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jatuh nanti. Ya, silakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Ada pertanyaan refleksi ya. Pertanyaan refleksi yang pertama. Ketentuan puasa mana yang baru kalian ketahui hari ini? Siapa yang bisa jawab? Aufur, ya silakan Aufur. Apa yang bisa kalian ketahui hari ini, pelajaran hari ini tentang puasa?
Oh, alhamdulillah sudah mengetahui ketentuan-ketentuan di bulan puasa. Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Setelah belajar hari ini, apa sih tekad kalian untuk puasa yang akan datang? Oh ya, silakan. Oh, kamu akan memperbanyak baca Quran ya tahun depan. Alhamdulillah. Terus ada lagi? Oh, Yogi, silakan Yogi. Oh, tidak bolong-bolong. Oh, tahun yang kemarin bolong-bolong berarti ya Yogi ya. Marilah kita simpulkan pada pembelajaran hari ini bahwa puasa ini anak banyak ketentuan dan hikmah-hikmah yang ada di dalam puasa. Seperti ada yang namanya tadi yaitu sunnah-sunnah puasa, rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, serta puasa ini banyak mengandung hikmah, baik hikmah dalam kesehatan maupun hikmah dalam sosial ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk kedepannya tolong kalian itu silakan dihafalkan, yaitu niat puasa dan juga niat berbuka puasa di rumah ya. Silakan kalian berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tinaba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhiran dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.